Halo Kak, Assalamualaikum. Ya, Dok. Suara saya terdengar jelas Kak? Jelas, jelas, jelas. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalan terlebih dahulu Kak, dari kakaknya? Perkenalkan, nama saya Syarul Gunawan. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Lampung, angkatan 2016. Sekarang diamanakan menjadi Ketua UKM KSRPMI Unit Unila periode 2020. Oke, perkenalan dari diri saya Kak. Perkenalkan nama saya Ridho Dwi Saputra Kak, biasa dipanggil Ridho. Saya di Teknokras Ya. sebagai reporter Kak. Salam kenal ya Panggilannya Kak. siapa nih? Gimana Kak? Panggilannya siapa? Panggilannya siapa nih? Panggilannya Ridho Kak. Oh, Rido. Oke, oke. Oke, kita bisa langsung ke pertanyaannya nih Kak. Oke, oke. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, sebenarnya UKM KSRPMI Unit Unila itu UKM yang seperti apa sih Kak? Gambarannya bisa kasih tahu ke teman-teman Kak? Jadi, UKM KSRPMI Unit Unila ini suatu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Kemudian, UKM KSRPMI Unit Unila ini uh, dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1992 dengan ketetapan rektor nomor 047 garing KPTS garing R garing 1992. Jadi, organisasi ini nih bergerak di bidang sosial masyarakat gitu. Oh, jadi kurang lebih seperti itu ya Kak ya? Ya. Kalau untuk program kerjanya di tahun ini bagaimana Kak? Untuk program kerja di tahun ini itu ada pendidikan dan latihan dasar anggota baru yang sekarang berjalan, dan juga ada donor darah sukarela. Kemudian ada bakti sosial dan juga ada pengabdian kepada masyarakat melalui desa binaan. Oke. Kemudian untuk program kerja yang sudah dilaksanakan apa aja nih Kak? Untuk program kerja yang sudah kami laksanakan itu ada pengabdian kepada masyarakat, salah satunya saat masa pandemi ini kita melakukan penyemprotan disinfektan di Kota Bandar Lampung, eh, di beberapa kecamatan, dan juga kita ada kegiatan seperti bagi-bagi masker gitu untuk yang warga yang belum terlalu sadar gitu tentang dirinya. Kemudian sekarang ini kita mau bukan mau ya. Jadi kita sekarang ini sedang mengadakan pendidikan dan latihan dasar anggota baru Oh, untuk mencetak kader-kader penerus daripada KSRPMI Unila. oke. Kemudian untuk penyemprotan disinfektan nih Kak, itu di beberapa titik ya Kak di Kota Bandar Lampung. Ya, ya di beberapa titik. Salah satunya ada di Wahyalim, Sukarame, kemudian ke arah Untung ada juga. Kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Ya, jadi yang penyemprotan disinfektan itu di ini apa di pemukiman penduduk salah satunya. Tapi ada juga yang penyemprotan disinfektan itu di ruas-ruas jalan. Itu kita nyemprotnya menggunakan mobil gitu. Oh, oke Kak. Sebentar ya Kak. Ini bagi teman-teman nih yang ingin bertanya bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Tapi untuk pertanyaannya bisa kita jawab setelah sesi tanya jawab pertama ini. Oke Kak, untuk pertanyaannya selanjutnya nih Kak. Sebenarnya kan banyak tuh UKM di Unila. Nah, kalau Ya. menurut pribadi Kakak ini keistimewaan dari UKM KSRPMI Unit Unila ini apa sih Kak dibandingkan dengan UKM lain? Nah, kalau misalkan menurut saya, kita kan punya Tridharma perguruan tinggi, yaitu Ya. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin di jurusan kita atau di tempat saya itu melakukan pendidikan dan penelitian. Mungkin pengabdian masyarakatnya kurang. Jadi saya kenapa milih UKM SPM Unila itu? Karena untuk pengabdian masyarakatnya itu sangat jelas dan sangat nyata gitu. Di sisi lain, selain pengabdian kepada masyarakat, di sini juga kita diajarkan pendidikan dan penelitian. Gimana penelitiannya? Kita itu seperti kayak melihat keadaan di masyarakat gitu, meneliti apa yang
dibutuhkan pada masyarakat, dan juga kalau misalkan sudah dapat poinnya, kita melakukan kepada pengabdian. Oke. Kemudian untuk penelitian sendiri nih Kak, udah berapa kali Kak melakukan Kak? Untuk penelitian sendiri itu dari KSR sendiri itu dari senior-seniornya itu udah banyak sekali ya. Salah satu contohnya itu kita melakukan penelitian di desa binaan kami, yaitu di Talang Mulia, itu di Kabupaten Sawaran. Salah satunya meneliti tentang apa namanya, BUMDes, BUMDes yang ada di Sawaran itu seperti apa ditelitinya gitu. Kemudian untuk pemberangkatan penelitian nih Kak, itu memang anggota-anggota inti yang dipilih atau memang sukarela sih Kak, siapapun yang mau ikut? Kalau misalkan dari KSL sendiri itu siapa aja bisa ikut. Jadi bisa melakukan penelitian di sana, bisa melakukan riset di sana, dan juga itu bisa dijadikan bahan skripsi atau tugas akhir gitu. Itu mantap ya Kak ya, maksudnya sembari kita kuliah kita mengikuti UKM itu bisa membantu pembelajaran ya Kak ya? Iya, benar. Salut sih Kak kalau kayak gini Kak. Kemudian ini Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Untuk open recruitment itu biasanya kapan Kak? Kalau kami untuk open recruitment itu berdasarkan sama PKKMB. Jadi kita menunggu mahasiswa baru. Setelah mahasiswa baru datang atau misalkan hadir di UNILA, kami melakukan open recruitment gitu. Jadi kita melakukan open recruitment itu tahun sekali. Oh jadi memang untuk open recruitment itu memang 1 tahun sekali ya Kak periodenya? Iya, berbarengan dengan mahasiswa baru masuk. Oke nih, ini bisa jadi garis besar nih Kak. Kan kita lihat untuk open recruitment itu berbarengan dengan mahasiswa masuk nih. Iya. Nah ini yang jadi pertanyaan selanjutnya, ini siapa aja sih Kak yang boleh bergabung dan apa persyaratannya? Kan mengingat untuk open recruitment sendiri ketika maba masuk nih. Oh, kalau misalkan untuk open recruitment sendiri, kita membuka sangat luas, terutama kepada mahasiswa baru. Kalau misalkan tahun ini kan angkatan 2020 nih, jadi kita ngebuka untuk angkatan 2020, tapi kita juga tidak menutup kesempatan untuk mahasiswa yang 2 tahun sebelumnya, jadi 2019 dan 2020 bisa bergabung gitu. Untuk persyaratannya sendiri, itu yang pertama itu ya kita memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi gitu. Jadi kalau misalkan untuk syarat khusus itu nggak ada. Untuk syarat yang misalkan harus di fakultas A, harus dari jurusan A, itu nggak harus. Jadi semua bisa gabung gitu loh. Jadi bebas ya Kak, maksudnya tidak memandang latar belakang pendidikan, jurusan dan lain-lain ya Kak ya? Oke Kak. Saya pribadi pun ini kan bergerak di bagian kemanusiaan, lebih ke kesehatan gitu. Saya dari teknik tapi saya bisa ikut gitu, ikut di UKM KSR sendiri gitu. Oke, mantap nih Kak. Kemudian untuk selanjutnya nih Kak, untuk kepengurusan KSR sendiri nih Kak, itu terdiri dari berapa divisi aja sih Kak? Untuk divisi itu terdiri dari 4 divisi. Yang pertama itu divisi pendidikan dan pelatihan, kemudian divisi kesekretariatan, divisi pengabdian masyarakat, dan divisi transfusi darah. Itu bisa dijelaskan Kak, setiap divisi itu tugasnya ngapain aja ya Kak? Jadi yang pertama itu ada divisi pendidikan dan pelatihan. Nah, jelas di divisi ini ditunjukkan kepada calon anggota gitu. Calon anggota maupun anggota itu agar dikader gitu atau dididik dan dilatih agar menjadi relawan yang tangguh dan siap untuk turun bencana. Kemudian ada divisi kesekretariatan, di mana divisi ini istilahnya mengurusi tentang sekretariat dan juga untuk media atau media yang punya KSR. Selanjutnya ada divisi pengabdian masyarakat, di mana divisi ini seperti judulnya pengabdian masyarakat, ini mengurusi tentang
kegiatan-kegiatan yang langsung mengabdi kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada divisi transfusi darah. Jadi divisi transfusi darah ini bergerak di bidang transfusi darah atau donor darah. Dimana kita tahu donor darah itu istilahnya selain kita buat kita sehat gitu ya, mendonorkan darah itu juga berguna untuk orang yang membutuhkan. Oke, ini tadi ada donor darah ya Kak ya? Ya. Itu untuk KSR sendiri, untuk donor darah itu bisa kapanpun atau gimana Kak? Kalau misalkan untuk KSR sendiri, itu biasanya donor darah di setiap hari Rabu. Namun dalam kondisi pandemi seperti ini, jadi untuk donor darahnya itu seperti ditunda dulu melihat kondisi yang ada untuk di sekretariat kita. Tapi untuk donor darah di luar atau misalkan di tempat lain, kan kita kan biasa mengadakan donor darah di sekretariat kami, di ruang donor darahnya khususnya. Tapi kalau misalkan ini kita mengadakan di luar. Untuk terdekat ini kita bakal adain donor darah di Mall Bumi Kedaton. Suara saya masih terdengar Kak? Ya, masih terdengar dok. Tadi bisa dibilang untuk donor darah sendiri kemungkinan akan dilaksanakan di Mall Bumi Kedaton ya Kak ya? Iya. Kalau sebelum itu biasanya dilaksanain di mana aja nih Kak, kecuali di sekret? Kalau misalkan untuk pelaksanaannya, salah satunya kemarin itu kita melakukan donor darah di Brigif Marinir 4. Itu ada di Pesawaran. Jadi dalam rangka HUT TNI kita melakukan donor darah di sana bersama masyarakat sama anggota TNI dan Polri. Gitu. Salah satunya. Sebenarnya kalau dilihat, bisa terus lanjut Kak? Ya, jadi kalau misalkan untuk di tempat lain, kita juga pernah melakukan kegiatan donor darah itu seperti di masjid, di desa-desa yang sekiranya itu tertarik gitu untuk melakukan donor darah. Sebenarnya kalau dia dari kegiatan sendiri ini kerjasamanya cukup banyak ya Kak ya. Tadi ada TNI, kemudian dari masyarakat desa juga banyak yang mendukung. Ya. Ini yang jadi pertanyaan paling besar nih Kak. Kan kita tahu bahwa pandemi sekarang banyak nih UKM-UKM yang kesulitan untuk menghadapinya. Ya. Sedangkan untuk KSR PMI sendiri kan kegiatannya nyata itu loh Kak. Terjun ke lapangan, segala macam kan. Nah, bagaimana Kak kegiatan di KSR ini sendiri di kala pandemi ini? Kalau misalkan untuk di pandemi sendiri ini memang agak sulit ya, karena pandemi ini berdampak kepada semua aspek gitu. Jadi kalau misalkan, jadi gini, kalau misalkan di KSR ini suatu pekerjaan yang tidak diinginkan orang lain, karena gimana? KSR ini akan bergerak atau lebih masif lagi kalau misalkan maafnya ngomong ada bencana gitu. Jadi kita membantu orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang kesusahan, yang butuh bantuan. Contohnya saat kemarin itu di tsunami Kalianda tahun 2018. Saat tsunami Kalianda 2018 itu untuk KSRPMI sendiri, KSRPMI Unila sendiri itu langsung terjun ke lapangan, membantu di sana, membantu logistik, membantu bantuan dan lain-lain. Itu untuk yang dikirim ke sana itu berapa orang Kak? Untuk dikirim di sana kemarin ada sekitar 10 orang. 10 orang dari kami. Itu termasuk Kakak juga yang ikut? Alhamdulillah, termasuk saya yang turun langsung ke sana. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, ini Kakak dulunya SMA memang latar belakang dari PMR di sekolah atau memang baru menginjak kuliah ini? Oh ya, sebenarnya saya emang latarnya dari SMA itu PMR, tapi niat hati ingin lanjut gitu, ingin lanjut ke perguruan tinggi yang ada embel-embel PMI-nya, Palang Merah Indonesia, karena saya juga senang di kemanusiaan gitu. Nah, saat lanjut ternyata
PMR dan KSR ini beda. Di mana PMR ini dibentuk untuk ikut lomba gitu, untuk ikut simulasi. Sedangkan di KSR sendiri ini itu langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke masyarakat gitu. Jadi di luar ekspektasi saya gitu. Di mana PMR seperti ini, ternyata begitu di KSR itu jomplang jauh lah pokoknya. Ini bisa jadi pengalaman untuk diri kakak sendiri ya kak ya, dan juga buat teman-teman nih. Iya. Kalau ini kak, kalau untuk tantangan terbesar nih dari KSR sendiri apa kak di pandemi kayak gini? Tantangan terbesar menurut kakak yang paling sulit? Tantangan terbesar kami ini, kalau misalkan ini ada suatu bencana gitu, itu di suatu tempat, kadang kita sendiri ini ingin terjun langsung gitu ya, ingin terjun langsung ke sana. Namun kan kalau misalkan dalam administrasi itu harus ada izin, harus ada ini, karena kita juga untuk turun bencana itu nggak sembarangan langsung turun gitu aja. Jadi kita itu harus memenuhi izin, soalnya kan untuk pandemi sendiri kan emang sangat berbahaya gitu. Harus ada izin orang tua gitu, harus ada izin dari Unila sendiri, karena istilahnya nggak main-main gitu untuk turun bencana gitu. Oke. Kalau untuk kakaknya sendiri nih kak, untuk kegiatan yang turun langsung ke lapangan, kakak sudah ikut berapa kali nih kak? Kalau berapa kalinya lupa saya. Pokoknya pernah pas waktu itu di pasar mana ya, saya lupa. Itu terjadi kebakaran gitu kalau nggak salah, di perumahannya terjadi kebakaran. Itu dari kita turun langsung pas saat malam-malam gitu, saat malam-malam orang-orang pada tidur, orang-orang pada istirahat, ternyata di lokasi tersebut ada kebakaran. Nah, di situ saya pernah turun. Kemudian saat banjir di Teluk itu pernah turun juga. Terus saya lupa, pokoknya itulah, agak lupa turun kemana aja. Yang paling saya ingat dan berkesan itu yang di 2018 itu sih, yang turun tsunami dari anak Krakatau itu. Karena yang saya lihat benar-benar hancur, benar-benar rata dengan tanah gitu. Dan masyarakatnya juga yang saya lihat gimana ya, agak gimana gitu, karena kan mereka ditinggal oleh orang-orang tercinta, ditinggal oleh orang-orang terkasih. Selain itu juga harta bendanya hilang, dan juga ada yang keluarganya belum ditemukan. Di situ sih saya ngerasa agak gimana gitu, pokoknya paling berkesan di tsunami itu. Kalau bisa dilihat nih, KSR ini memang jiwa kemanusiaannya memang benar-benar dibangun ya kak ya? Iya. Biasanya kalau dari KSR sendiri nih kak, kan itu turun ke lapangan. Iya. Biasanya apa aja sih kak yang dilakukan oleh anggotanya, atau apa aja yang dikasih atau didistribusikan ke masyarakat sekitar itu kak? Kalau misalkan untuk pendistribusian bantuan ya, itu tuh kita biasanya kita bakal open donasi, kemudian setelah didapat donasinya kita langsung turun untuk memberikan bantuannya langsung. Selain bantuan kita juga menurunkan relawan gitu, dan untuk menurunkan relawan itu ya nggak bisa sembarangan gitu, harus yang seperti saya tadi yang saya sampaikan tadi, membutuhkan izin. Selain izin dari instansi yaitu Unila, izin dari PNI, dan yang terpenting itu izin dari orang tua. Oke, makasih kak. Terus untuk selanjutnya nih kak, untuk total anggota baik dari pengurus itu berapa ya kak sekarang untuk KSR PMI Unit Unila ini?
Kalau untuk pengurus itu, pengurus dan anggota ya lebih tepatnya itu ada 45. Itu sudah termasuk sama rekrutmen yang tahun ini, Kak? Nah, kalau untuk rekrutmen tahun ini itu belum masuk lah ya. Jadi itu masih jatuhnya calon anggota. Jadi itu belum termasuk. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak, kan untuk KSR PMI sendiri ini berdiri sudah terbilang cukup lama lah ya, Kak. Iya. Untuk ini, Kak, sudah berapa banyak sih, Kak, penghargaan yang didapat? Apalagi kan kegiatannya sukarela nih, kemanusiaan. Pasti banyak dong yang didapat ini. Nah, untuk kita bilang prestasi itu agak gimana ya? Soalnya kita ini bergerak di bidang kemanusiaan ini sulit untuk diukur. Kalau misalkan ya contoh misalkan di UKM lain itu prestasinya mendapatkan juara satu ini, juara satu A, B, C, dan D. Kalau misalkan untuk KSR sendiri itu untuk prestasi itu sebenarnya nggak ada untuk prestasinya, tapi kita mendapatkan penghargaan itu sebagai uh, kampus yang bukan yang mengadakan, maksudnya dengan pendonor yang sangat terbanyak di Lampung gitu. Kalau misalkan untuk penghargaan, karena kan ada beberapa kampus juga yang mengadakan sama donor darah, tapi alhamdulillah Universitas Lampung penghargaan untuk donor darah. Ini menjadi kebanggaan tersendiri ya, Kak, ya, untuk KSR ini. Ya, jadi selain KSR sendiri juga dari Unila pun istilahnya mendapatkan nama atau bangga gitu. Kalau misalkan kampusnya itu sebagai kampus yang menjadi pendonor darah aktif gitu. Ini kakaknya pasti sering donor darah nih, apalagi sebagai ketua. Untuk donor darah, alhamdulillah donor. Oke, nanti bisa lah Kak Rido coba donor darah. Iya. Kalau misalkan untuk donor darah itu sebenarnya nggak usah takut-takut amat sih, karena kan itu tergantung dari kita gitu. Istilahnya kalau misalkan kita berani, kita nyoba, kita jalani itu nggak bakal kerasa apa. Istilahnya kayak gitu. Ada tips enggak nih Kak buat melawan rasa takut untuk donor darah? Kan biasanya anak-anak takut tuh sama jarum segala macem. Dan Rido juga pernah dengar dari pengalaman bahwasanya untuk pertama kali donor darah itu nih rasanya di badan kayak lemes sih Kak, katanya sih. Nah, kalau misalkan untuk mengatasi rasa takutnya itu, kalau misalkan takut jarum, ya salah satunya itu begitu saat donor darah itu ya jangan dilihat lah jarumnya, salah satunya. Terus misalkan takut darah ya jangan dilihat darahnya, soalnya ada pendonor sangat aktif yaitu Prof. Sugeng P. Haryanto. Beliau itu takut darah, tapi anehnya, bukan aneh sih, uniknya Prof. Sugeng ini rutin sekali donor darah sampai sekarang itu udah mencapai angka 50-an lebih lah untuk Prof. Sugeng. Tapi beliau itu sebenarnya takut darah. Jadi saat beliau donor itu beliau nggak ngelihat darahnya langsung. Jadi beliau itu memalingkan wajahnya daripada darah tersebut. Kalau misalkan untuk yang lemes-lemes itu sebenarnya penyesuaian badan, karena kan kita kan sebelumnya belum pernah di donor darah. Jadi memang agak terasa lemas, itu memang normal karena kan darah kita diambil gitu loh. Otomatis bakal lemas. Jadi itu solusinya ya kita istirahat dulu, jangan dipaksain. Istilahnya jangan dikuat-kuatin untuk diri gitu. Untuk apa? Untuk beraktivitas lagi. Istirahat dulu, tenangin dulu. Coba minum air dulu supaya ada tenaga gitu loh. Kalau misalkan dia lemas, karena kan untuk donor darah sendiri kan darah kita ini emang benar diambil, tapi kalau misalkan setelah diambil darah kita ini beregenerasi atau memproduksi darahnya.
Jadi tiap 2 bulan sekali itu donor lagi. Darahnya itu mau produksi ulang. Oke. Kemudian untuk ini Kak, Rido juga pernah denger nih kayak ada ibu-ibu donor darah segala macem, tapi ketika datang itu katanya nggak bisa buat donor darah. Apa ada kriteria tertentu sih Kak untuk donor darah? Boleh atau tidaknya? Ya, jadi untuk donor darah itu salah satunya pertama sehat. Yang kedua itu kita tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan. Jangka dari 3 sampai 7 hari. Itu nggak boleh karena kan darah kita itu bakal disalurkan kepada orang lain. Kalau misalkan kita minum obat itu bakal tercampur dengan zat-zat yang ada di obat. Kemudian untuk berat badan minimalnya sendiri itu harus 50 kilo, 50 kilogram. Dan juga untuk HB-nya itu harus memenuhi lah. Nanti jadi kalau misalkan mau donor itu pasti bakal dicek semua itu. Bakal dicek berat badannya, bakal dicek tensinya atau tekanan darahnya, HB-nya, kemudian minum obat atau tidak, dan juga ada ini untuk yang donor itu direkomendasikan atau disarankan tidak sedang begadang itu loh atau kurang istirahat karena kan itu ngaruh dengan HB-nya. Dan juga untuk wanita sendiri itu, wanita hamil, wanita sedang menstruasi itu tidak diperkenankan untuk atau tidak diperbolehkan untuk donor darah. Oke. Ini Kak, kalau untuk batasan umur ada nggak Kak? Nah, kalau untuk batasan umur itu, kalau misalkan rajin donor darah itu malah nggak ada batasan umur. Kalau misalkan dia nggak pernah donor darah sama sekali, tahu-tahu di umur 50 sampai 60-an dia langsung donor, itu malah nggak bisa. Jadi untuk batasan umur sendiri itu, kalau yang nggak pernah donor sama sekali itu ada sekitar 60 tahun, 50 sampai 60 tahun. Kalau misalkan untuk batasan yang dia rajin donor darah, itu sebenarnya nggak ada. Karena kan ada beberapa orang yang sudah sampai donornya 100-an lebih gitu. Nah, untuk donor darah sampai 100, donor darah sendiri itu sebenarnya ada penghargaannya sendiri gitu. Salah satunya donor darah 100 itu, dia akan diberikan penghargaan langsung dari Bapak Presiden. Gitu. Itu mantap Kak, itu reward tersendiri itu. Kakaknya udah pernah sampai 100 belum Kak? Belum lah. Karena kan ini dong, donor darah itu 2 bulan sekali, harus 2 bulan sekali untuk menyalurkan darah, untuk meregenerasi. Kalau misalkan langsung di tempat-tempat aja, misalkan sehari sekali donor, itu beda cerita dong, malah kita yang Oke Kak, oke. Terus ini Kak, untuk di KSR nih Kak, apa ada kegiatan khusus Kak, seperti kegiatan gabungan dengan KSR lain atau bagaimana Kak? Kalau misalkan untuk kegiatan khusus dengan KSR lain itu ada dong. Jadi untuk seperti musyawarah nasional gitu dengan KSR seperti lain, kemudian bakti sosial bareng sama KSR seperti lain. Karena kan KSR sendiri itu kan di tiap provinsi itu hampir semua ada dong. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan bareng itu pasti ada, salah satunya itu. Oke. Kemudian Rido juga kan dulunya ini anak PMR nih Kak di SMA-nya Kak. Iya. Biasanya kalau kita ke UKS atau segala macam kan ada alat-alat kesehatan nih Kak. Iya. Tentunya beda dong alat-alat kesehatan di tingkat SMA sama di perguruan tinggi. Kalau untuk di alat-alat wajib yang harus ada di sekret itu apa aja Kak? Sebenarnya kan untuk KSR sendiri ini lebih ke pertolongan pertama ya dok. Jadi kayak misalkan untuk istilahnya yang ada itu seperti stetoskop, kemudian tensi alat ukur tensi, kemudian ada termometer. Di sisi lain juga kita ada alat-alat yang untuk mengantisipasi di pertolongan utama itu, salah satunya kan ada mungkin ada beberapa kasus yang
seseorang dia melakukan sesak pernapasan itu kita ada oksigen gitu salah satunya itu. Nah, untuk alat-alat sendiri nih Kak, kakaknya untuk di Secret itu memang merasa cukup atau ada yang kurang nih Kak, kalau pribadi dari kakaknya? Diomong cukup ya kurang gitu. Diomong kurang ya memang kurang. Kalau misalnya untuk alat sendiri, karena kan ada beberapa alat untuk yang pertama ini yang selalu diperbarui gitu atau diupgrade gitu. Karena kan kayak misalkan untuk alat tensi itu kan kita punya yang manual gitu. Kita punya yang manual. Ada yang dengan jarum itu, kemudian kalau misalkan untuk sekarang ini kan ada alat tensi yang otomatis. Jadi dia mau kurang ya kurang banget loh. Siapa tahu ini suara dari kakak ada yang mendengarkan dan bisa terwujud Kak, bisa terkabul untuk melengkapi. Amin, amin. Ini Kak, kalau untuk rekrutmen anggota tuh Kak, kan pastinya kita tahu bahwa KSR sendiri ini kegiatannya langsung fisik nih, seperti donor darah segala macem. Sedangkan untuk anggota baru itu kan ada yang latar belakangnya nggak dari PMR Kak. Itu untuk pendidikannya sendiri gimana ya Kak ya? Nah, kalau misalkan untuk pendidikannya sendiri, itu tuh ngulang dari nol. Istilahnya yang ikut PMR pun, saya pribadi yang ikut dari PMR, itu benar-benar ngulang dari nol. Karena apa? Karena di PMR itu memang didesain untuk ikut lomba gitu. Sedangkan di KSR sendiri ini untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi maupun dia dari PMR maupun dia di sebelumnya belum ikut PMR, itu pendidikannya sama gitu, mulai dari nol lagi, gitu dok. Biasanya kalau kita tahu nih Kak, kalau di SMA kan kayak ada di diklat segala macam, diklat gabungan seperti 1 minggu, kemudian ada yang 3 hari. Kalau untuk di KSR sendiri bagaimana Kak kegiatannya? Kalau misalkan untuk kegiatannya itu di KSR sendiri itu lebih ke sharing gitu, sharing dengan pertilaian. Misalkan ada masalah apa gitu, masalah apa di KSR seperti ini, kita itu saling sharing kepada parti lain. Ada kendala apa. Kalau misalkan untuk latihan-latihan gabungan itu kayak di PMR itu malah nggak ada kayaknya. Setahu saya itu nggak ada. Untuk anggota baru ini, kalau pribadi kakak cukup sulit nggak sih Kak menyampaikan ilmu-ilmu yang kakak dapat untuk para anggota baru nih Kak? Kalau misalkan dia mau sulit ya sulit, karena istilahnya yang kita kan kondisi sekarang ini kan serba daring gitu, serba online. Jadi kalau misalkan dari saya itu untuk bertemu langsung aja penerimanya masih kurang gitu, apalagi yang daring gitu, yang terkendala sinyal, yang terkendala ya ini itu suaranya tidak jelas gitu bro. Jadi untuk penyampaiannya itu dibilang sulit ya cukup sulit. Kalau untuk menyiasatinya gimana tuh Kak? Untuk menyiasatinya ya kita ini kalau untuk menyiasatinya itu kita melakukan ini seperti kelas gitu, kelas daring. Memang untuk penyampaiannya itu balik lagi ke sinyal dan ke yang lainnya. Jadi untuk pendidikan yang dilakukan untuk anggota baru ini itu sekedar hanya penyampaian dulu penyampaian dasar-dasarnya. Jadi dikenalkan dulu apa itu pertolongan pertama dalam bidang KSR, apa itu PMI. Karena kan kita tahu nggak semua calon anggota ini dari PMR gitu. Iya, oke Kak. Kemudian nih Kak, kalau untuk KSR sendiri ini sering mengadakan event nggak sih Kak? Kalau misalkan mengadakan event, alhamdulillah sering dok. Salah satunya itu
kalau misalkan untuk event nasional itu salah satunya invitasi, di mana invitasi ini diperuntukkan untuk para PMR-PMR SMA sama SMP yang harusnya ini dilaksanakan di tahun ini, Dok. Tapi karena masa pandemi ini, jadi untuk invitasi itu ditunda pelaksanaannya, dan juga kita mencoba mengkaji gitu, untuk solusi tepatnya itu seperti apa untuk melaksanakan invitasi tersebut. Oke. Kalau untuk cabang lombanya di invitasi itu sama aja atau ada tambahan lagi, Kak? Biasanya kan ada tuh kayak PMR sejenis pertolongan pertama, tandu cepat, tandu darurat, atau ada inisiatif lagi, Kak, untuk tambahan lombanya? Untuk perlombaan itu ini, Dok. Jadi kan invitasi atau undangan, invitasi itu kan berasal dari kata undangan. Jadi di sini ini lebih ke evaluasi, di mana evaluasi ini kita kayak menyamakan time gitu. Untuk pertemuan pertama itu di PMR itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Untuk cabang evaluasinya itu ya sama, yaitu pertemuan pertama, perawatan keluarga, pasang bongkar tenda, kemudian ada peragaan tandu darurat, dan juga ada sebenarnya ada lomba tambahan. Nah itu untuk lomba tambahan itu tergantung pada kondisi di masyarakat yang ada. Jadi kalau misalkan di masyarakat yang dibutuhkan ini, misalkan kebutuhannya A gitu, jadi kita mengadakan lomba taman A. Misalkan di masyarakat B, kita mengadakan lomba taman B. Gitu. Oke. Kalau untuk periodenya nih, Kak, lomba ini memang diselenggarakan secara 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, Kak? Untuk pelaksanaannya sendiri, invitasi ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Jadi untuk pelaksanaannya itu di tahun-tahun genap. Gitu. Kalau untuk yang boleh mengikuti lomba itu memang seprovinsi Lampung atau luar daerah Lampung boleh, Kak? Nah, kemarin kita juga mengadakan invitasi itu skala nasional gitu. Jadi untuk yang ikut itu dari Sumbaksel dan juga ada yang dari Banten juga, itu bisa ikut di dalam pelaksanaan perlombaan tersebut. Tapi ada beberapa syarat itu, yaitu salah satunya rekomendasi mengikuti kegiatan tersebut itu. Jadi kita istilahnya nggak asal-asalan gitu untuk menerima si peserta lombanya ini gitu. Kalau biasanya untuk total forumnya berapa nih, Kak, yang mengikuti lomba? Berapa SMA kira-kira? Kalau misalkan itu mengikuti situasi di lapangan sih, Dok. Karena kan untuk tahun-tahun sebelumnya itu pernah ada yang sampai 50 SMA. Pernah sempat ada yang 30 SMP gitu. Jadi itu bergantung pada kepengurusannya. Itu untuk jumlah pesertanya itu tidak ada nilai pasti gitu. Itu mengikuti perkembangan yang ada. Oke. Kalau selain event ini tadi, apakah ada event yang lain, Kak? Untuk event yang lain, kita itu sebelumnya pernah mengadakan pelatihan nasional, pelatihan tanggap bencana nasional. Itu dilaksanakan di tahun 2013. Untuk pelatihan nasional selanjutnya itu masih bakal kita kaji ulang gitu. Akan melaksanakan pelaksanaan pelatihan nasional itu seperti apa, itu masih belum difikskan gitu, Dok. Oke. Oke, Kak, kalau kita lihat nih, Kak, siapa tahu nih dari teman-teman punya adik tingkat yang ingin ikut lomba PMR nih, Kak. Untuk fixnya kira-kira lomba tersebut kapan ya, Kak? Ataukah tahun depan? Untuk fixnya ini masih dikaji sih, Dok. Untuk tepatnya, karena kan di masa pandemi ini kita
nggak mungkin istilahnya mengumpulkan orang. Gimana kan kalau misalkan untuk invitasi sebelum-sebelumnya itu mengumpulkan orang, kemudian yang namanya apa social distancing itu yang nggak ada gitu, karena kan memang harus bersentuhan langsung dengan peserta. Tapi dalam kondisi ini nih kita sedang mengkaji solusi terbaiknya seperti apa untuk invitasi tersebut, begitu dok. Kemungkinan sistemnya berubah ya Kak, dari yang biasanya genap berubah jadi ganjil, betul nggak Kak? Kalau misalkan itu belum tentu pasti dok, karena kan kita ini lihat situasi gitu dok. Kan memang dilakukannya 2 tahun sekali. Nah, sedangkan di tahun ini nih ditunda gitu. Mungkin kemungkinan ada kayak penyesuaian, misalkan ya dok, di tahun 2021 itu bakal dilaksanakan, di tahun 2022 itu harus dilaksanakan juga. Jadi agar tidak mengubah daripada runtutannya gitu. Semoga COVID ini cepat kelar lah ya Kak ya, biar semuanya bisa berjalan normal. Kalau untuk selanjutnya nih Kak, kegiatan yang menurut Kakak paling menyenangkan di KSR apa Kak? Siapa tahu teman-temannya juga tertarik. Kalau misalkan paling menyenangkan itu ini kegiatan-kegiatan seperti ke desa binaan gitu. Karena kan di desa binaan sendiri itu ada wisatanya, dimana salah satu wisatanya itu air terjun. Jadi kalau misalkan kita ada kegiatan di akhir pekan gitu, akhir pekan pasti itu kegiatannya senang-senang, kita main ke desa binaan di air terjun itu, ya kita salah satunya melakukan rappelling gitu, atau turun dari atas ke bawah. Itu sebagai salah satu pendidikan juga untuk melatih mental daripada si anggota-anggota ini untuk berani saat nanti turun ke bencana. Karena kan untuk rappelling sendiri itu kan melatih anggota untuk bisa menyelamatkan orang secara vertikal, atau kita biasa sebut vertical rescue gitu. Oke. Sembari refreshing lah ya Kak ya. Nih Kak, kemudian ada pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Ada tips nggak nih Kak untuk tetap beraktivitas di luar di kala pandemi? Kan kita tahu nih bahwa banyak tuh orang-orang yang memang harus benar-benar melakukan aktivitas di luar tapi tetap menjaga kesehatan. Ada tips khusus nggak nih Kak? Kalau misalkan tips dari saya itu dari pikiran kita itu harus jernih. Pikiran kita harus jernih. Kita boleh waspada tapi kita jangan takut gitu. Waspada boleh, takut jangan. Karena apa? Kalau misalkan selamanya kita takut, selamanya kita istilahnya diem di rumah, yang sedangkan kita harus melakukan aktivitas A, aktivitas B, itu malah nggak melakukan apa-apa. Jadi kalau misalkan saran dari saya itu, tips dari saya itu harus berpikir jernih, dan juga jangan lupa untuk menetapkan 3M dan juga PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Dimana yang 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan gitu. Oke. Baik, buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya seputar KSR PMI Unit Unila, bisa langsung aja tanya di kolom komentar. Kemudian ini Kak, ada beberapa pertanyaan seperti dari Latifah Hisla. Kak, izin bertanya, untuk calon maba yang ingin mengikuti KSR, adakah syarat tertentu yang harus dipersiapkan Kak? Kalau misalkan untuk syarat tertentu itu nggak ada. Selama niatnya baik, niatnya tulus, ikhlas, dan ingin terjun ke masyarakat gitu, itu sangat diterima di KSR. Kalau misalkan untuk syarat tertentu itu nggak ada. Sudah terjawab ya. Kemudian ini adalah lagi Kak dari Fahimah. Kak, kenapa ya logo PMR, KSR, PMI, Palang Merah Dunia logonya mirip bendera Swiss? Ini ada historinya nggak ya? Kalau misalkan historinya itu ada, karena kan untuk logo Palang Merah sendiri itu kan memang
terbentuknya itu emang dari Swiss, karena kan kenapa dia logonya palangnya merah kemudian backgroundnya putih itu memang untuk istilahnya menggunakan daripada logo lagi, daripada bendera Swiss itu hanya dibalik warnanya, karena kan di Swiss ini untuk terbentuknya palang merah dunia itu ada di Swiss, itu pendirinya itu Dins Henry Dunant. Apakah dari gimana Kak? Bisa dilanjutkan Kak? Ya, jadi kenapa logo palang merah ini mirip bendera Swiss ya, karena negara asal terbentuknya palang merah ini ya dari Swiss. Oke, kemudian ini dari pribadi saya Kak, saya ingin bertanya nih Kak. Kan kita tahu nih bahwa dulu itu di SMA logo untuk badge-nya sendiri warnanya kuning, perisai kuning. Kemudian berubah menjadi yang plus, kemudian background-nya putih tuh Kak. Kakak tahu nggak sih kenapa sebelumnya itu warnanya kuning Kak untuk logonya? Untuk kenapa logonya kuning itu kan menandakan kalau misalkan PMR tersebut itu PMR Wira, karena kan di PMR itu ada 3 tingkatan, ada Mula, Madya, dan Wira. Di mana Mula itu untuk backgroundnya itu warna hijau, dan juga untuk Madya itu backgroundnya biru, sedangkan untuk Wira sendiri itu backgroundnya kuning. Itulah kenapa dasarnya PMR di saat SMA itu warnanya gitu dok. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak dari Panji Adib. Bagaimana sejarah Kakak ikut KSR Kak? Unik ini Kak, pasnya anak teknik tapi ikutnya PMI. Iya. Untuk ini ya Mas Panji ya, bagaimana sejarahnya? Untuk sejarahnya sendiri itu memang saya pas waktu PKKMB itu kan ada kakak-kakak UKM-nya. Kakak-kakak UKM-nya itu penampilannya banyak yang menarik, tapi yang saya perhatiin dari sini nih ada kakak-kakak yang berbaju oranye gitu. Berbaju oranye, kakak-kakaknya ini selalu standby di antara mahasiswa baru. Kalau standby saat mahasiswa baru sakit, saat mahasiswa baru butuh pertolongan apa, kakak-kakaknya ini langsung sigap gitu, sigap untuk menolongnya. Jadi untuk dulu itu kenapa saya ikut KSR itu salah satunya, karena kan untuk UKM-UKM sendiri yang saya lihat itu memang sangat menarik, sangat ini, tapi ada UKM KSR yang dimana anggotanya selalu standby gitu loh, selalu standby untuk membantu orang, dimana saya juga istilahnya orang itu pengen ngebantu gitu lah. Memang motivasi dari diri sendiri itu memang perlu ya Kak ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak dari Rahmat Faisal. Bagaimana cara Kakak membagi waktu antara dunia perkuliahan, organisasi, dan percintaan? Sangat menarik ya. Pertanyaan siapa ini? Oh, Mas Faisal. Iya. Iya betul Kak. Sebenarnya itu dari kita sendiri sih untuk prioritasnya kemana. Misalkan untuk prioritas pertama untuk yang urgent itu untuk kuliah. Jadi kita mengutamakan kuliah dulu. Untuk percintaan sama organisasi ya di nomor sekiankan dulu lah. Kemudian kalau misalkan untuk gimana ya, untuk membagi waktu sendiri itu kalau menurut saya tergantung prioritas. Jadi prioritaskan dulu yang urgent, kemudian baru kita melakukan hal-hal yang lain gitu. Jadi memang kalau terbilang untuk membagi waktu ini tergantung dari pribadi individu sendiri ya Kak ya? Ya, tapi kalau misalkan untuk percintaan itu apa yang mau dibagi gitu. Soalnya untuk pembagiannya lebih ke semua organisasi sih.
Oke, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Mengingat waktu kita juga terbatas, ini aja udah nggak kerasa, kita udah hampir 1 jam nih Kak. Oh iya, iya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekali lagi dipersilakan buat teman-teman bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Banyak juga ya Dok yang nonton. Biasanya lebih ramai dari ini sih Kak. Karena kelemahannya di IG itu hanya mampu untuk 1 jam sih Kak. Jadi ketika 1 jam itu sudah pas, otomatis live IG-nya langsung mati Kak. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, masih dari orang yang sama. Lalu bagaimana kisah percintaan Kakak dengan ini bisa diklarifikasi oleh Kakak sendiri nih. Untuk masalah percintaan sendiri ini, saya istilah kata percintaan itu kan bucin ya, atau bisa kita bilang bucin itu kalau saya itu lebih ke organisasi sih. Jadi untuk percintaan sendiri ini percintaan di KSR gitu, untuk organisasi. Jadi kalau bucinnya itu bukan bucin ke orang, bucin ke KSR gitu. Oke, ini Kak bisa kita agak ringkas saja ya Kak, waktunya sudah hampir habis. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Sri Ayu, Kak, berarti berat di bawah 50 kg nggak bisa ikut donor ya? Iya, Kemudian untuk selanjutnya Kak, bisa diteruskan Kak? yaudah lanjut aja dulu untuk pertanyaannya, biar sekalian dijawab. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, secret KSR di mana Kak? Mau main boleh? Kemudian dari Panji, tanggapan Kakak tentang COVID yang semakin melonjak gimana Kak? Kemudian yang terakhir, apa goalsmu setelah kuliah dan apa range 5 tahun ke depan? Kalau yang untuk 50 kg itu memang nggak bisa donor karena kan istilahnya darah di tubuh itu untuk di bawah 50 kg itu ya cukupnya untuk tubuh sendiri gitu. Jadi tubuh sendiri juga butuh darah. Kalau misalkan di bawah 50 gram masih ngotot mau donor darah, malah dia yang butuh darah gitu. Kemudian untuk secret KSR itu di mana, itu ada di Geraha Kemahasiswaan lantai 2 Universitas Lampung. Itu boleh main aja kalau misalkan ke secret. Tinggal datang aja ke secret kami di lantai 2 Universitas. Kemudian tanggapan saya mengenai COVID Kak? Iya, COVID yang melonjak. Mungkin kalau misalkan tanggapan saya ini, berarti kesadaran masyarakat atau di masyarakat ini kurang gitu loh. Atau bahkan ada beberapa masyarakat yang nggak percaya gitu tentang adanya COVID. Sebenarnya kalau dari saya itu di sini kan udah ada buktinya, udah ada contohnya gitu. Kalau misalkan COVID itu sangat berbahaya, jadi itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Kalau misalkan untuk melonjaknya itu gimana? Karena kesadaran masyarakatnya yang kurang kalau menurut saya. Oke. Terus yang terakhir Kak? Goal setelah kuliah itu kalau bisa ya langsung kerja dulu, karena kan untuk saya pribadi ini saya pengen istilahnya puas-puasin dulu lah dengan orang tua, puas-puasin dulu dengan adik kakak saya, karena kan setelah kuliah kan ada yang langsung memutuskan nikah. Tapi kalau misalkan saya ini untuk habisin dulu lah masa saya dengan keluarga, membahagiakan saya dengan orang tua saya, membahagiakan saya dengan adik dan kakak saya, karena itu dulu yang dipenuhi. Kemudian kalau misalkan sudah berkeluarga atau nikah itu ya untuk kewajibannya itu udah nggak ke keluarga lagi, itu ke keluarga kecil kita gitu. Oke, ini waktu kita udah mepet nih Kak. Bisa kasih closing statement nih Kak untuk menutup malam minggu kali ini dari kakaknya buat teman-teman nih. Untuk closing statement dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan 3M, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa kita
melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, karena untuk di masa pandemi ini kalau misalkan bukan kita yang menjaga, kalau bukan kita yang waspada, itu mau siapa lagi gitu.